Kilas balik terhadap catatan-catatanku yang dulu. Jika kita sukses, sebenarnya Tuhanlah yang memampukan. Tetapi sebaliknya, jika pengabdian tidak dipandang orang, janganlah berkecil hati. Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Dan Tuhan akan senang bila kita senang. Tidak selamanya manusia beruntung. Senantiasa berdoa dan berjaga-jagalah. Tanda bersyukur, taat, berterima kasih, berkorban, bisa tenaga, pikiran, dan materi. Orang yang selalu bersyukur merasa cukup, justru ia kaya. Tetapi orang yang selalu merasa kekurangan, justru ialah yang sebenarnya miskin. Justru dengan menerima kenyataan dan bersyukur, kita dapat bertumbuh secara alami menjadi manusia berbudi luhur. Punya cita-cita itu baik, tapi paling baik yaitu menjadi manusia yang berbudi luhur. Penyebab rasa bosan adalah biasanya karena tidak ada sesuatu hal yang baik yang dikejar. Kamu tidak bisa menunggu hidup menjadi mudah sebelum memutuskan untuk bahagia. Tidak semua ada di tangan kita. Berusaha yang terbaik dan ikhlaskan. Sifat cinta itu membangun. Yang menjerumuskan bukanlah cinta. Cinta tanpa syarat ditandai dengan komunikasi yang sehat. Suam-suam kuku setengah terjaga, malas, jemu, tak tertib, dan lain-lain adalah tanda kelesuan rohani. Sama halnya racun yang mematikan baik bagi badan dan jiwa. Doa itu melapangkan hati bagi Tuhan, berbuah kelegaan. Mengosongkan pikiran dan perasaan dari hal yang tidak perlu itu melapangkan hati bagi sesama dan berbuah mengosongkan tempat dan membersihkan dari benda-benda yang tidak penting itu melapangkan tempat dan memberi energi positif. Menerima hidup seperti kau temukan saat ini dan melaksanakan kehendaknya itu yang disebut kesucian. Bisa disebut kesucian. Tekun belajar membuat kita rendah hati. Kenapa? Karena semakin banyak belajar, pengetahuan akan bertambah. Dan akan makin bertambah pula kesadaran bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui.
Tetaplah dinamis, air yang mengalir biasanya lebih sehat daripada yang menggenang. Pitagoras berkata, seni hidup bahagia adalah hidup di masa sekarang. Bila seorang direndahkan tapi kenyataannya memang rendah, seseorang itu harus mampu menerima kenyataan sambil tetap menghibur diri dengan hobi, membangun minatnya, dan tetap totalitas menjalankan tugas. Cinta itu bersifat membangun keindahan. Keinginan jika dituruti makin melebar, tapi jika kita kendalikan makin mengecil. Itu filosofi Jawa. Kesenangan tidak terletak pada kesuksesan tidak terletak pada zona nyaman. Kenyamanan seringkali menjadi zona gagal. Kerja dengan cinta sama halnya ibadah, karena mendapatkan ketenangan, tugas selesai, hati tenang, mendatangkan berkat bagi diri dan sesama. Tapi ingat, kerja tanpa cinta sama halnya menjaring angin. Pot yang masih kosong hidup adalah pilihan. Tentang pot tadi maksudnya kalau pot masih kosong itu masih bisa terisi segala kemungkinan. Tetapi kalau sudah terisi segala sesuatu tanah, berarti ya konsisten harus yang dipikirkan tentang hal tanah. Biasanya ya begitulah. Susah untuk dimasuki hal-hal yang lain. Jadi mungkin hati kita harus seperti wadah yang kosong, biar bisa menerima segala kemungkinan yang masuk. Hati kita harus siap, berjaga, waspada, mindfulness. Hidup adalah pilihan. Kenali jati diri dan tujuan hidupmu, maka kamu akan menemukan keberanian. Kerja adalah ibadah. Kerja akan membentuk karakter seseorang. Hadiah terbesar kepada seseorang adalah waktu, karena ketika kamu memberikan waktumu, kamu memberikan bagian dari hidupmu, dan waktu tak akan pernah terulang kembali. Apa ini? Ada yang nggak bisa dibaca. Nah, cukup ikuti alur dan rambu-rambunya. Saatnya cepat harus cepat, saatnya lambat harus lambat. Segala sesuatu ada waktunya. Alam tidak terburu-buru, dan semuanya perjalanan itu tidak terburu-buru, nanti akhirnya sampai juga ya. Terburu-buru itu biasanya mendatangkan penyesalan.
Kebaikan sempurna itu seperti air. Meskipun lemah, tak berbentuk, tapi bisa membasuh kotoran dan mengalir lancar sejauh ribuan mil, tidak membantah dan tidak ada yang menantangnya. Air juga bisa menembus gunung. Ya, ada yang aku skip ya. Tanda ambisi sudah tidak sehat adalah sudah tidak adanya kepedulian, terutama pada orang-orang terdekat. Cara mengasihi musuh yaitu tidak dendam, tidak menghakimi, mendoakan, menghindar agar tidak memperkeruh suasana. Yang namanya musuh, rasa tidak suka pasti ada. Tapi bukan berarti tidak bisa mengasihi. Begitupun mendidik anak akan lebih mudah dibentuk karakternya saat muda. Jika sudah tua dibentuk karakternya sukar dan cenderung berontak. Kadang kita tidak tega kepada anak, tetapi kadang ketegasan merupakan wujud sayang pada anak. Para dokter harus tega menyuntikkan atau membedah pasien demi kesehatan pasien itu sendiri. Pikiran ada yang bawah sadar, ada pikiran sadar ya. Ada dua. Pikiran bawah sadar merekam segalanya tanpa kita menyadari, sewaktu-waktu bisa muncul saat kita secara refleks saat kita butuhkan. Maka biasakan hal-hal yang baik agar menjadi refleks dan karakter kita. Pikiran sadar itu ya kalau yang keinginan, ide, rancangan, rencana. Hal-hal yang sering mempengaruhi pola hidup ya. Kan ada orang yang ini kita skip aja. Bentar ya ini. Baterainya mau habis. Laptopnya ngedropan. Jadilah orang pandai yang berhikmat atau bertakwa, karena cenderung tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga tidak merepotkan orang dan teristimewa, tidak mudah dihasut, punya bekal ilmu, jadi akan lebih bisa memahami Tuhan dan diri sendiri. Bekerjalah dengan tangan Anda, hal ini membebaskan pikiran. Waspada yaitu mawas diri dan berjaga-jaga. Kewaspadaan membuat kita paham realita, kenali prioritas, kalau bisa di luar kepala.
Buatlah daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Berani menderita untuk menang. Tulus ikhlas nikmati prosesnya dan bersyukur. Jangan menunggu motivasi cepet ini lupa tadi. Like dan subscribe ya, kalau ini berguna. Jangan menunggu motivasi bekerja, maka motivasi akan muncul dengan sendirinya. Kebiasaan jelek itu tadi apa? Kebiasaan jelek menimbulkan kebiasaan jelek lainnya, kebiasaan baik menimbulkan kebiasaan baik lainnya. Oh, ini istilahnya kebaikan itu menular, itulah. Saat tak bersemangat perlu memaksakan diri untuk bangkit. Karena kalau terlalu lama kemalasan itu mengakar ya. Niat ditandai dengan ketekunan atau disiplin. Biarpun kepandaian dan kekayaan berlomba-lomba, hanya ketekunanlah yang akan berhasil. Kemalasan itu mengakar, semakin lama malas semakin susah bangkit. Orang yang tekun dan punya keberanianlah yang akan maju. Perlu niat yang ekstrim untuk memecahkan masalah yang besar. Perlu niat yang ekstrim untuk memecahkan masalah yang besar. Fokus pada prioritas dan kurangi pikiran yang tidak perlu. Bagaimana masa depan jika kita saat ini saja tidak fokus? Langkah kecil kita menentukan langkah besar kita. Untuk fokus perlu hening lahir dan batin. Sikap diam terkadang juga merupakan aktivitas ya. Jadi jangan menghakimi orang yang sedang diam. Tanaman tumbuh dalam diam. Lihat, pahami, dan tenang. Lembutkanlah hati bagai bantal. Jika terhantam, dia akan segera kembali ke bentuk semula. Orang yang lembut hati akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini masih relevan. Dengan penderitaan kita mampu memahami penderitaan sesama. Orang yang takut menderita akan menderita selamanya. Ketakutan atau kekhawatiran bagaikan kursi goyang. Banyak bergerak tapi tak menghasilkan apa-apa. Jangan takut, hanya berdoalah. Saat terpuruk, apa tadi ya?
Udah itu saja deh.